khairul khata'in tawwabin. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Maka di Ramadan ini kesempatan kita untuk bertobat. Siapa tahu yang perempuan-perempuan masih suka sering marah sama ibunya di rumah. Kalau pas disuruh, kakak bisa nggak sapukan dulu di ruang tamu? Apa sih, Ma? Apa sih, Bu? Orang lagi main HP juga disuruh-suruh. Siapa tahu ada yang pernah begitu. Istighfarkan cepat. Di Ramadan insya Allah akan diampunkan dosanya. Yang laki-laki disuruh ke masjid, disuruh ngaji sama ayah sama ibunya, belok ke rumah temannya, main yuk, mabar yuk. Nah, diistighfarkan karena ini kesempatan kita untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, dengan keimanan dan kesungguh-sungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Enaknya sudah seperti bersih kembali, kayak nggak pernah melakukan dosa, ya. Allah ampunkan. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, pahala dilipat gandakan. Ini yang Ustaz maksud di Ramadan itu kita tidak jadi orang yang rugi, dilipat gandakan. Ya, yang baju putih namanya siapa, nak? Hah? Hakim. Kalau Ustaz punya permen 5 di sebelah kirinya Ustadz dan permen 20 di sebelah kanan, Hakim pilih yang mana? 5. Kenapa pilih yang 5? Kenapa pilih yang sedikit? 20 loh. Bukan kebalikannya. Kalau misalkan ada hidangan di sini ayam bakar, di sini cuman ada nasi sama sambelnya doang, pilih yang mana? Kenapa pilih yang sedikit? Harusnya pilih yang banyak dong. Kenapa? Karena pahala begitu juga. Kalau dikasih pahala yang sedikit, apa pilih pahala yang banyak? Pahala yang banyak. Di Ramadan ini kesempatan kita mengumpulkan pahala yang banyak karena dilipat gandakan. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat di hari-hari di bulan-bulan biasa, di Ramadan dilipat gandakan jadi lebih banyak. Makanya jangan main-main. Baca Qur'annya kalau di luar Ramadan dapat pahala 10, di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Tuh. Ya, yang biasanya di luar bulan Ramadan bantu ayah bundanya di rumah. Bundanya di rumah yang anak-anak perempuan yang soleh-solehah semua ini yang cantik-cantik Masya Allah, ya. Bantu orang tua di rumah. Biasanya di luar Ramadan, di Ramadan bantu bikin takjil, lebih banyak lagi pahalanya. Ini kesempatan. Sama yang laki-laki juga, ya. Ngaji, bertutur kata yang baik, Allah akan lipat gandakan. Kemudian yang ketiga, doa dikabulkan. Mustajab, doa itu di Ramadan. Di Ramadan doa kita di apa? Diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sebanyak-banyaknya. Ustaz, kapan sih waktu-waktu mustajab di Ramadan itu, Ustaz? Di bulan puasa itu, Ustaz? Kapan sih itu, Ustaz? Setelah sahur, sebelum iqamat, setelah azan, kemudian menjelang buka puasa. Makanya sebelum buka puasa, kan biasa kita ada zikirnya kan, sebelum buka puasa kan? Coba Ustaz mau tanya, siapa yang hafal angkat tangan? Ustaz mau minta maju ke depan, bacakan zikir buka puasa, dapat hadiah. Ayo. Ada? Apa namanya itu? Asyhadu Ada yang hafal? Angkat tangan. Ini yang baju hitam. Siapa namanya? Sini. Ya, permisi. Bukakan jalan. Salim. Namanya siapa? Faruk. Masya Allah. Faruk pedang itu artinya dalam Islam. Al-Faruk, pedangnya Allah. Takut Ustaz sama Faruk nanti dipedangin. Gelarnya sahabat apa? Al-Faruq, Umar bin Khattab. Al-Faruq, pedangnya Allah karena ketegasannya
karena kehebatannya beribadah, ya. Berarti Faruk juga mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang kuat beribadah, yang tutur katanya baik, yang tegas, ya. Kayak Umar Khattab. Gimana? Pimpin coba zikirnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mumtaz, Masya Allah, benar, sahih, Masya Allah. Ya, kita kasih hadiah 2 lembar. nih Faruk. Alhamdulillah, nanti pakai beli takjil ya, paling Ustaz. Belum dong. Ada yang tahu artinya? Ustaz kasih 2. Ada yang tahu artinya? Yang Allahumma innaka afurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang tahu artinya? Apa ya? Ayo angkat tangan. Ustaz, nggak tahu Ustaz. Padahal tiap mau buka puasa sering dibaca, nggak tahu. Rugi dong. Ustaz ajarin ya, Ustaz ajarin. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang yang mau memohon maaf, mohon ampun. Fa'fu anna, maka ampunilah, maka maafkanlah kami ya Allah. Ya Karim, wahai yang Maha Mulia. Iya. Itu kalau dibaca, Allah ampunkan dosanya menjelang berbuka. Makanya kalau pas lagi wirid, zikir mau buka puasa, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. As'aluka ridhaka wal jannah. Saya meminta keriduanmu ya Allah untuk dimasukkan ke dalam jannah surga. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam lembah neraka. Itu dibaca dan Allah akan ampunkan, Allah akan kabulkan. Jadi jangan kalau dengar lagi di masjid, ayo zikir. Makanya menjelang buka, baik yang perempuan-perempuan mau buka di rumah, udah di depan takjilnya. Sini ada gorengan, di sini ada yang manis-manis, di sini ada sirup, es buah, es kelapa. Ih banyaknya. Habis semua nggak itu ya? Ya, semua lengkap. Nanti zikir. Asyhadu alla, ya. Nanti di akhir kita harus hafalin semua ya, anak-anak soleh ya. Supaya apa? Mudah-mudahan karakter di kita nggak cuma tahu bahasa Arabnya aja, tahu artinya. Supaya menjadi pribadi muslim yang Allah ampunkan dosanya, yang Allah ridhoi setiap langkah-langkahnya. Belajar orang kalau sudah Allah ridhoi, adik-adik sekalian, nggak ada lagi kesulitan. Mau belajar mudah, bertutur kata enak, pasti bapak ibu gurunya pasti senang. Oh ini anak masya Allah teladan sekali, nggak mungkin terlambat ke sekolah karena bangun lebih awal, nggak mungkin tidur pagi, nggak mungkin main-main terus karena dia tahu oh saatnya saya harus perhatikan betul-betul karena waktunya belajar karena dia sedisiplin. Maka tiap sebelum buka baca doa ini ya anak-anakku ya sekalian ya, baca ya, dibaca. Nah, ya, karena di Ramadan doa diampunkan. Kemudian banyak keberkahan di Ramadan ini. Salah satunya apa Ustadz? Ketika kita sahur. Sahur ada berkahnya Ustadz.
Ustaz tahu dari mana? Saya Ustaz nggak sahur, saya lebih baik makan memang malamnya banyak-banyak biar nanti nggak usah bangun sahur karena males Ustaz kalau udah bangun sahur tuh nggak selera makan, mending sekalian dibangunkan sholat subuh aja kan udah sahur tadi malam sebelum tidur. Enggak, dikatakan sahur itu karena dilakukan setelah tidur, setelah bangun tidur baru sahur. Kata Rasulullah apa? Tasaharu, sahurlah kalian wahai anak-anak soleh. Kalau Rasulullah cuma bilang tasahur, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di sahur itu, di makanan sahur kita itu ada berkah. Jadi jangan lagi ada yang malas-malas kalau dibangunin makan sahur ya, sama ayah sama ibunya di rumah ya. Ingat, bilang apa? Karena ada keberkahan. Kalau sudah Allah berkahi, meskipun jajannya sedikit, terasa banyak. Ya. Meskipun sekolahnya jauh, terasa dekat. Meskipun banjir, kalau Allah sudah berkahi, ya, tetap bisa dilewati tanpa basah. Ustadz tadi dari ujungnya Balikpapan Timur, paling ujung rumahnya Ustadz.